Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk nomor 3B-nya ya. Nomor 3B. Tiga x kuadrat min 2x ditambah 1 sama dengan 0. Berarti A-nya 3, B-nya min 2, C-nya 1. Kita cari nilai D-nya. D-nya dengan rumus B kuadrat min 4AC. Sama dengan B-nya adalah min 2 dikuadratkan dikurangi 4. A-nya diganti dengan angka 3 dan C-nya diganti dengan angka 1. Min 2 kuadrat sama dengan 4. Dikurangi 4 kali 3 kali 1 sama dengan min 12. 4 dikurangi 12 sama dengan min 8. Karena min 8 berarti nilai D-nya itu lebih kecil dari 0. Berarti akarnya imajiner atau tidak real. Ada pada halaman 17 LKS ya. Sedangkan X1 dikali X2-nya dengan rumus C per A. C-nya 1 dan A-nya 3. Berarti 1 per 3. Dan X1 ditambah X2 dengan rumus min B per A. Min B-nya min 2 per A. Min lagi jadinya plus positif 2 per 3. Karena di sini positif semua, berarti X1 dikali X2 itu lebih besar dari 0. Dan X1 ditambah X2 itu juga lebih besar dari 0. Berarti kedua akarnya positif. Ada pada halaman 21. Nah, sekarang nomor 4. Tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan berikut. Nomor 4A. Di sini langsung saja 3x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5 sama dengan 0. A-nya 3, B-nya 4, C-nya 5. Jumlah akar-akar dulu, x1 ditambah x2 rumusnya min B per A sama dengan B-nya 4 min 4 dibagi 3. Jadinya min 4 per 3. X1 dikali x2-nya dengan rumus C per A. C-nya 5, A-nya 3. Jadi 5 per 3. Yang B. 2x kuadrat min 4x ditambah 2 sama dengan 0. A-nya berarti 2, B-nya min 3, C-nya 2. X1 ditambah X2 dengan rumus min B per A sama dengan min, ada min lagi karena B-nya negatif 3 per A. Negatif kali negatif positif, jadi hasilnya 3 per 2. X1 dikali X2 sama dengan C per A. C-nya 2, A-nya 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. Nomor 4C, X kuadrat min 16X ditambah 7 sama dengan 0. A-nya berarti 1, B-nya negatif 16, C-nya negatif 7. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Min, B-nya min 16, jadi minnya ada 2 per A-nya 1. Negatif kali negatif positif, 16 dibagi 1, yaitu 16. X1 dikali X2-nya dengan rumus C per A. C-nya min 7 dibagi A-nya 1. Min 7 dibagi 1 sama dengan min 7. D-nya X kuadrat dikurangi 3X ditambah 4 sama dengan 0. A-nya berarti 1, B-nya min 3, C-nya 4. X1 ditambah X2 dengan rumus min B per A. Min B-nya min 3, jadi minnya ada 2 per A-nya 1. Negatif kali negatif positif 3 dibagi 1 sama dengan 3. X1 dikali X2-nya dengan rumus C per A sama dengan 4 dibagi 1 sama dengan 4. Sekarang nomor 5. Tentukan persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar berikut. A. 3 dan 4, B. 1 dan negatif 2, C. Negatif 3 dan negatif 2. A dulu ya, berarti X1-nya 3 dan X2-nya 4. Kita pakai rumus jumlah dan hasil kali akar-akar ada pada halaman 22 di LKS. Dengan rumus X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Kita masukkan X1 dan X2-nya, X kuadratnya tetap, dikurangi juga tetap, X1-nya diganti dengan angka 3, X2-nya diganti dengan angka 4. X tetap ditambah juga tetap, X1 diganti dengan angka 3, X2 diganti dengan angka 4. Jadi hasilnya adalah X kuadrat tetap dikurangi 3 ditambah 4 itu 7, X-nya ngikut,
ditambah 3 kali 4 itu 12. Hasilnya adalah ini ya. Sekarang yang B. Nomor 5 yang B, X1-nya berarti 1 dan X2-nya berarti negatif 2. Kita pakai perkalian faktor ya. Kalau pakai perkalian faktor, rumusnya X dikurangi X1 dikali dengan X dikurangi X2. X1-nya diganti dengan angka 1, X2-nya diganti dengan angka negatif 2. Ini X min 1 tetap saja. Ini karena negatifnya ada 2, kita selesaikan dulu. Negatif kali negatif jadinya positif 2. Nah, setelah seperti ini, kita kalikan X ini ya, X dikali X, jadi X kuadrat. X dikali 2, 2X, negatif 1 dikali X, negatif 1X. Ditulis negatif X saja boleh. Negatif 1 dikali 2, negatif 2 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah X kuadrat tetap ditambah karena di sini 2X dikurangi 1 adalah 1X. Positif negatif 2 tetap sama dengan 0. Sekarang yang C-nya. X1-nya berarti negatif 3 dan X2-nya berarti negatif 2. Pakai rumus jumlah dan hasil kali akar-akar. Ada pada halaman 22 ya. Dengan rumus X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2, X ditambah dengan X1 dikali dengan X2. X kuadrat tetap dikurangi, X1-nya diganti dengan min 3, X2-nya diganti dengan min 2, X tetap, tambah tetap, X1 diganti dengan min 3, X2 diganti dengan min 2. Jadi X kuadrat tetap dikurangi min 3 ditambah min 2, min 5. X ditulis lagi min 3 dikali min 2, positif 6 sama dengan 0. X kuadrat tetap negatif dikali negatif jadi positif 5X ditambah 6 sama dengan 0. Ini persamaan barunya. Sekarang perbaikan. Nomor 1. Persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya 6 dan min 10. Sama seperti tadi ya. Caranya masih sama. X1-nya berarti 6 dan X2-nya berarti negatif 10. Pakai rumus jumlah dan hasil kali akar-akar pada halaman 22 di LKS dengan rumus X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2, X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. X kuadrat dikurangi 6 ditambah min 10, X ditambah 6 dikali dengan min 10 sama dengan 0. X kuadrat, ini 6 ditambah negatif 10, negatif 4. Negatifnya ini dari sini ya, dari atas. Sedangkan ini hasil dari 6 dikurangi negatif 10, ditambah negatif 10. Jadinya negatif 4X. Ditambah 6 dikali negatif 10, negatif 60 sama dengan 0. X, ini kurang kuadrat. X kuadrat ditambah, karena negatif kali negatif jadinya positif 4X, ini positif dikali negatif jadinya negatif 60 sama dengan 0. Nomor 2. Jika diketahui persamaan kuadrat 5T kuadrat ditambah 22T dikurangi 15 sama dengan 0, maka hasil kali kedua akar persamaan tersebut adalah T ini sebenarnya jangan bingung ya, T ini bisa diganti dengan X, bisa diganti dengan Y atau huruf apapun. Jadi kalau kita bingung ini T-nya diganti dengan X. Tapi kita jangan bingung lagi. Sekarang saya kasih tahu ini variabel bisa diganti dengan apapun. 5T kuadrat berarti A-nya adalah 5, positif 22T berarti B-nya adalah 22, min 15 berarti C-nya adalah min 15. Tadi yang ditanyakan adalah hasil kali akar-akar, berarti X1 dikali X2. Rumusnya adalah C per A. C-nya tadi negatif 15, dibagi A-nya adalah 5, berarti negatif 15 dibagi 5 sama dengan negatif 3. Nomor 3. Himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4 adalah, kita pakai cara pemfaktoran ya.
A-nya 1, B-nya min 4, C-nya positif 4. Berapa tambah berapa supaya hasilnya B? Yaitu negatif 4. Kalau dikalikan hasilnya positif 4. Ayo, berapa? Berarti kita dapatkan di sini min 2 ditambah min 2 sama dengan min 4. Kalau kita kalikan min 2 dikali min 2, hasilnya adalah positif 4. Jadi X min 2 dikali dengan X min 2 sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0 atau X min 2 lagi sama dengan 0. Maka X sama dengan 2 karena min 2 ini pindahkan, tadinya negatif menjadi positif. Dan X sama dengan positif 2 juga karena tadinya negatif, pindahkan jadinya positif. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 2 ya. Nomor 4. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 10 dan min 2. Ini sama seperti nomor 1 ya caranya. X1 berarti 10 dan X2-nya berarti negatif 2. Ini pakai rumus jumlah dan hasil kali akar-akar yang mudah saja. X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 di X ditambah dengan X1 dikali X2 sama dengan 0. Ini rumusnya. X kuadrat dikurangi X1-nya 10 ditambah X2-nya min 2 ditambah 10 dikali min 2 sama dengan 0. X kuadrat dikurangi